Kenapa sebagian orang berani mengejek Rasulullah? Jawabannya cuma satu, karena mereka tidak kenal sama Rasulullah. Andai mereka kenal sama Rasulullah, tentu mereka tidak akan mengejek Rasulullah. Kenapa sebagian orang berani melukis Rasulullah? Karena mereka tidak tahu siapa Rasulullah. Andai mereka tahu siapa Rasulullah, tentu mereka akan cinta kepada Rasulullah. Abu Jahal itu kalau Rasulullah SAW lewat di satu tempat, apa yang dia lakukan? Dia tutup matanya. Dia tutup matanya. Sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Abu Jahal, kamu ini kalau Muhammad lewat, kenapa kamu tutup matamu? Apa jawaban Abu Jahal? Kamu ini bodoh. Kenapa? Tentulah kalau mata saya memandang kepada Muhammad, pasti saya cinta kepada Muhammad. Ikhwani, pembacaan Maulid Rasulullah SAW ini membuat kita kenal kepada Rasul. Dengan pengenalan kita bisa cinta, dengan cinta kita bisa ikut menggapai ridha Allah sesuai manhaj Al-Quran dan Sunnah dengan melakukan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Sunnah tidak akan pernah digapai kecuali dengan cinta. Jadi tangganya itu sunnah, ridhonya Allah di atas, kemudian sunnah mutaba'ah, kemudian setelah itu mahabbah, kemudian di bawahnya pengenalan. Setelah kita mengenal baru bisa cinta. Setelah cinta baru ada mutaba'ah. Setelah mutaba'ah baru menggapai ridhonya Allah. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang umatnya tidak mikirin Nabi. Yang terpenting apa? Bendera saya naik, organisasi saya naik, komunitas saya naik, guru saya dimuliakan. Itu saja yang ada di otaknya. Dia bukan membawa orang kepada Rasulullah, tapi membawa orang kepada dirinya. Kalau majlisnya dihinakan, artinya apa? Dia akan marah gitu. Karena apa? Karena hakikatnya dia membawa orang bukan ke Rasulullah, tapi ke majlis dia, untuk mengkultuskan dia, untuk menganggap dia adalah orang yang lebih dari orang yang lain, untuk menjadikan dia adalah orang yang didengar ucapannya, bukan mengajak orang kepada Rasulullah SAW. Ini adalah aib. Makanya ketika ada perpecahan akan menjadi sesuatu yang besar. Karena apa? Karena bukan untuk Rasulullah, tapi untuk pribadi, untuk diri masing-masing. Makanya saya mengajak, ayo, sekarang sebagian orang berani mengejek Rasulullah SAW. Kenapa sebagian orang berani mengejek Rasulullah? Jawabannya cuma satu, karena mereka tidak kenal sama Rasulullah. Andai mereka kenal sama Rasulullah, tentu mereka tidak akan mengejek Rasulullah. Kenapa sebagian orang berani melukis Rasulullah? Karena mereka tidak tahu siapa Rasulullah. Andai mereka tahu siapa Rasulullah, tentu mereka akan cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah keindahan dan manusia. Manusia itu umumnya suka kepada keindahan, dan keindahan itu bermula dari Rasulullah SAW. Pasti seseorang kalau sudah kenal kepada Rasulullah pasti cinta. Dan kita baru di dalam tahap baru pengenalan kepada Rasulullah, kita sudah cinta. Bagaimana kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW? Bagaimana kalau kita kenal kepada Rasulullah SAW? Jadi kita tahu sekarang kenapa orang berani menghina Rasul, karena mereka tidak kenal kepada Rasul. Kalau mereka kenal kepada Rasul, tentu mereka tidak akan hina Rasul SAW. Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Orang mana Abu Jahal? Orang Kerawang? Hah? Orang Cikarang? Abu Jahal itu kalau Rasulullah SAW lewat di satu tempat, apa yang dia lakukan? Dia tutup matanya. Dia tutup matanya. Sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Abu Jahal, kamu ini kalau Muhammad lewat, kenapa kamu tutup matamu? Apa jawaban Abu Jahal? Kamu ini bodoh. Kenapa? Tentulah kalau mata saya memandang kepada Muhammad, pasti saya cinta kepada Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya Rasulullah SAW kalau dikenal, maka Rasulullah SAW pasti akan dicinta. Ini adalah cambukan bagi para pendakwah.
sibuk ngurusin hal-hal yang lain. Tapi sirah Rasulullah, syama'il Rasulullah, pengenalan Rasulullah SAW dilupakan. Artinya apa? Kita ini tidak ada usaha untuk mengenalkan Rasulullah SAW kepada orang lain. Nanti kalau orang yang tidak mengenal Rasulullah mengejek Rasulullah, kita marah. Marahi diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak mau menyebarkan sejarah Rasulullah SAW. Makanya baik sekali, dan saya bangga dan bahagia ketika ada tempat-tempat seperti ini dibacakan Maulid Rasulullah SAW. Maulid Rasulullah SAW ini susah untuk dihapus, susah untuk dilupakan, karena perjuangan para ulama kita zaman dahulu, para kiai kita, mereka menanamkan kepada jati diri kita. Kita didoktrin bahwa sungguhnya Maulid ini bukan amaliyah, tapi sudah menjadi adat dan budaya, sehingga susah untuk dihilangkan. Ini namanya perjuangan ulama dahulu. Saya mempelajarinya. Saya berdakwah di Malaysia, di Melaka. Dulu saya bikin maulid-maulid juga, tapi banyak yang memerangi saya. Tapi setelah berjuang, saya jadikan itu satu budaya. Sampai sekarang menjadi budaya. Setiap bulan maulid, selama bulan maulid, setiap malam mereka membaca maulid sampai 40 malam. Namanya Al-Maulid Al-Arba'in. Dan sekarang diiyakan oleh pemerintahan sana, oleh kerajaan. Sehingga apa? Sehingga orang lain sudah tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena ini bukan urusan syariah lagi, tapi sudah menjadi budaya satu negara. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembacaan Maulid Rasulullah SAW ini membuat kita kenal kepada Rasul. Dengan pengenalan kita bisa cinta, dengan cinta kita bisa ikut. Saya bisa katakan dengan bahasa ringan bahwa ketika kita ingin mendapatkan ridhanya Allah, sebagaimana Allah katakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Dan senantiasa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia melakukan sunnah-sunnah Nabi, pasti dia akan aku cintai, kata Allah. Kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi matanya, telinganya, kakinya, tangannya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri. Kalau dia berlindung kepadaku, aku akan lindungi dia. Syarat untuk mendapatkan cintanya Allah, sebagaimana dalam hadis apa? Senantiasa melakukan sunnah Rasulullah SAW. Dan dalam Al-Quran juga, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Artinya apa? Menggapai ridha Allah sesuai manhaj Al-Quran dan sunnah dengan melakukan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Faham sampai di situ? Ingin mendapatkan ridhanya Allah dengan apa? Melakukan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tidak akan pernah digapai kecuali dengan cinta. Jadi tangganya itu sunnah, ridhonya Allah di atas, kemudian sunnah mutaba'ah, kemudian setelah itu apa? Mahabbah, kemudian di bawahnya pengenalan. Setelah kita mengenal baru bisa cinta. Setelah cinta baru ada mutaba'ah. Setelah mutaba'ah baru menggapai ridhonya Allah. Ini sebagian orang langsung lompat mau ikut sunnah. Kakinya akhirnya keseleo, jatuh. Kenapa? Karena ikut-ikutannya gara-gara hawa nafsu. Kalau udah ngikut nih tanpa mahabbah nih, melihat kanan dikit, wah ini nggak pakai celana sunnah, nggak sama seperti saya. Wah ini jenggotnya sedikit nih, nggak sama seperti saya. Ya. Wah ini bajunya nggak pakai gamis nih, nggak sama seperti saya nih. Wah ini sholat sunnah qabliyahnya nggak ada nih, nggak sama. Artinya apa? Dia sibuk dengan orang lain, bukan sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal ketika dia berkomentar dengan hal tersebut, dia tidak merasa bahwa dirinya dalam keadaan yang berbahaya. Kenapa? Karena lompatnya terlalu tinggi. Makanya hal yang pertama yang harus kita lakukan apa? Kita harus cinta kepada Rasulullah SAW. Dan cinta tidak akan pernah digapai kecuali dengan pengenalan.